Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 12. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 아멘. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah peziarah. Kita adalah peziarah. Judul khotbah hari ini adalah ibadahmu yang sejati, diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sebagai pengantar, kita sedang membahas kitab Roma. Setiap minggu kitab Roma dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai 11 itu membahas tentang doktrin keselamatan dengan berbagai cara. Yang kedua, dari pasal 12, yakni ke teks hari ini, membahas tentang aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus memulai dengan pengakuan dalam Roma pasal 1, orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Dan juga dia mengakhiri bagian doktrin keselamatan dalam Roma pasal 11, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dia mengakui kedaulatan Tuhan yang mutlak. Manusia menjadi orang berdosa karena manusia yang pertama, yakni Adam, berbuat dosa sebagaimana dalam Kejadian pasal 3. Oleh sebab itu, manusia dapat diselamatkan melalui satu-satunya Yesus Kristus yang menebus dosa kita dan yang menjadi jalan keselamatan. Paulus menekankan bahwa ini bukanlah hasil usaha atau perbuatan manusia, tetapi kasih karunia Tuhan yang mutlak. Kemudian dari pasal 12 sampai 16, Paulus menasihati mereka yang telah menerima berkat keselamatan melalui kasih karunia Tuhan bagaimana mereka harus hidup di ladang mereka masing-masing. Teks hari ini Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, baik pendahuluan maupun inti dari seluruh konten adalah bagaimana kita harus hidup. Paulus memulai Roma pasal 12 dengan kata penghubung karena itu. Kata karena itu digunakan saat menarik kesimpulan dan membuat perahlian sebagaimana dalam kitab Roma. Secara khusus, kata karena itu sangat penting karena menunjukkan hasil yang berhubungan dengan semua firman dari pasal 1 sampai 11. Rasul Paulus menjelaskan doktrin keselamatan dan iman dari berbagai sudut dari Roma pasal 1 sampai 11. Semua manusia adalah orang berdosa tanpa kecuali. Orang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendirinya. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Yesus dan menyelesaikan semua masalah dengan sepenuhnya melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Akibatnya dalam Roma pasal 5 menekankan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dalam Roma pasal 6 menekankan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus. Dalam Roma pasal 7 menekankan bahwa kita telah memperoleh kebebasan sejati. Kita tetap mungkin berbuat dosa, tetapi kasih karunia lebih besar. Dalam Roma pasal 8 menekankan bahwa Roh membantu kita dalam keselamatan kita dan tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus.
dan sesuatu makhluk tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih karunia, kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Roma pasal 9 sampai 11, Paulus memiliki pengharapan bahwa keselamatan ini akan mencapai kepada semua orang yang percaya dan sampai kepada orang Yahudi yang sedang menganiaya dan memberontak. Tidak ada penyesalan atas kasih karunia dan panggilan Tuhan. Dia mengakhiri firman sambil menanti-nantikan karya Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam karya keselamatan yang sakral. Kemudian Paulus memulai Roma pasal 12 dengan kata karena itu. Karena itu, Paulus menasihatkan bahwa saudara harus hidup seperti ini ke depan. Apa yang Paulus tekankan adalah ibadah yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Akibatnya Paulus ingin berbicara tentang pentingnya ibadah. Jadi dia berbicara begitu lama. Meskipun kita tidak membahas dengan detail secara teologis, tetapi di dalam Roma pasal 1 sampai 11 penuh dengan firman. Antropologi, kristologi, pneumatologi, dan soteriologi. Tetapi semua teologi, doktrin, dan iman tersebut berorientasi pada satu tujuan. Itulah ibadah rohani, yaitu ibadah yang sejati. Pendeta Tozer yang disebut sebagai nabi zaman ini karena dia mewartakan firman Tuhan dengan penuh kuasa tanpa kompromi, menekankan pentingnya ibadah seperti ini. Ibadah adalah permata yang hilang, yang harus dipulihkan oleh gereja evangelikal. Kenyataan menyedihkan dari zaman sekarang adalah bahwa ibadah yang sejati yang diterima Tuhan telah hilang. Pendeta Tozer menekankan bahwa semua kegagalan orang Kristen adalah karena mereka tidak mengalami kemuliaan persembahan dan bahwa Tuhan memanggil orang sebagai penyembah terlebih dahulu, kemudian memakai sebagai pekerja Tuhan. Kehidupan beriman kita dan pelayanan kita tergantung pada berhasil dalam ibadah atau tidak. Dengan kata lain, ibadah harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Ibadah harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Kesuksesan atau kegagalan tergantung pada ibadah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang penyembah rohani yang berkenan kepada Tuhan dan dapat memberi pengaruh rohani kepada ladang kehidupan saudara masing-masing. Pokok bahasan yang pertama adalah persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus memulai Roma pasal 12 dengan perubahan kehidupan setelah diselamatkan karena iman yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan dan usaha manusia. Perubahan menakjubkan pertama yang terjadi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus adalah bahwa tubuh kita menjadi bait Allah. Saat kita menerima Yesus Kristus, Roh Kristus turun dan berdiam di dalam hati kita. Di masa lalu, dulu kita mengikuti jalan dunia ini yang berasal dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11.
Tetapi sekarang kita harus melepaskan diri dari kerangka rahmat tersebut. Dan kita harus berubah menjadi kehidupan dengan 3K, yaitu Kristus, Kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah kehidupan yang menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Paulus menekankan seperti ini dalam Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita diselamatkan secara cuma-cuma, tetapi keselamatan itu diberikan kepada kita oleh kasih karunia dengan harga yang mahal dari penebusan penyaliban Yesus Kristus. Jika kita mensyukuri kasih karunia itu, kita harus menjalani kehidupan sebagai senjata kebenaran yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan orang yang diselamatkan. Secara khusus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Di sini tubuh adalah soma dalam bahasa Yunani. Itu berarti tidak hanya tubuh fisik yang kita miliki, tetapi itu mengacu pada seluruh keberadaan diri kita. Itu mencakup semua yang kita miliki, rencana kita, impian kita, dan juga anak-anak kita. Dengan kata lain, kita harus menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dalam segala bidang kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tubuh kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Paulus berkata bahwa kehidupan seperti ini adalah ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Jika kita mempertimbangkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang luar biasa, kita harusnya memberikan segalanya. Jika kita mempertimbangkan kasih karunia dan kasih Tuhan yang luar biasa sampai tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, kita harus menyerahkan semua bidang hidup kita kepada Tuhan untuk berkenan kepadanya. Karena itu, Rasul Paulus menekankan bahwa keberhasilan setiap ibadah akan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus. Secara khusus, penekanan pada ibadah yang sejati dalam teks hari ini berarti bahwa ada ibadah yang tidak sejati juga. Pasti ada ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama muncul banyak ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Khususnya muncul dengan detail dalam kitab Yesaya, Yeremia, Amos, Hosea, dan Mikha. Di antaranya jika kita membaca kitab Yesaya pasal 1, Israel berada di tengah krisis nasional yang besar. Ketika kita melihat situasi pada saat itu, didiagnosis bahwa Israel tidak dalam kegagalan politik, ekonomi, dan diplomatik, tetapi jatuh dalam kesulitan total karena mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia.
yaitu karena mereka kehilangan ibadah yang sejati. Ringkasan tentang sikap umat Israel sebagai penyembah ditemukan dalam Yesaya pasal 1 ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadapi di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Dengan kata lain, meskipun mereka mengatakan mereka menyembah Tuhan, semuanya telah menjadi bentuk agamawi atau proses lahiriah. Tuhan mengatakan berikutnya bahwa jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Tuhan mengatakan bahwa jika satu pun firman Tuhan tidak menerapkan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tahan melihatnya. Firman ini merupakan pesan terhadap kita yang sedang hidup zaman ini. Kita telah terbiasa beribadah melalui internet karena pandemi COVID-19. Namun, itu adalah hanya tindakan penanggulangan untuk situasi darurat, bukan normal. Bahkan, beberapa anggota gereja mengatakan bahwa mereka telah beribadah di dalam mobil sambil bepergian, bermain golf, memancing pada hari Minggu. Ini nasionalisasi diri, itu tidak pernah layak bagi Tuhan. Jika saudara sakit atau hadapi situasi yang tidak dapat datang ke gereja, saudara perlu melakukannya sebagai alternatif. Tetapi, apakah Tuhan berkenan jika saudara tetap melakukannya dalam situasi pun yang dapat datang ke gereja? Sekarang semakin dipulihkan kehidupan sehari-hari, maka kita harus memulihkan kehidupan rohani dengan mendesak. Kehidupan katakombe para anggota gereja mula-mula dan migrasi kaum Puritan ke dunia baru, semuanya untuk mempersembahkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Mereka mempertaruhkan hidup mereka dan merindukan ibadah yang sejati. Saya harap saudara memperbaharui tabiat dengan ibadah tatap muka sesegera mungkin. Ibadah hari Minggu harus menjadi dasar, landasan kehidupan kita. Lalu selama 6 hari sisanya, kita harus menjalani kehidupan dengan kasih karunia ibadah, itulah sangat penting. Tuhan paling berkenan ketika kita berkumpul bersama untuk beribadah Tuhan, menyembah Tuhan, dan menerima pelatihan dan bersekutu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami Allah Tritunggal Maha Kudus dan berkat with Immanuel Oneness melalui ibadah yang sejati. Sehingga saudara dapat menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan sambil memberi pengaruh rohani di ladang kehidupan saudara masing-masing. Pokok bahasan yang kedua adalah perubahan kehidupan yang dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. Dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus mengungkapkan prinsip-prinsip khusus untuk menjalani kehidupan sebagai seorang penyembah rohani. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam teks aslinya ada 2 perintah untuk janganlah lakukan dan harus lakukan. Tetapi dalam terjemahan Alkitab kita itu muncul dengan 3 perintah. Yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Jangan jatuh ke kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Kehidupan kita harus terukir, berakar, dan memiliki tabiat dengan hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, Paulus memberitahu kita untuk diubahkan oleh pembaharuan budi kita. Kita harus mengubah apa yang salah terukir dalam budi kita. Ketika akar pahit dari luka yang tersembunyi dalam hati kita disembuhkan, kita dapat masuk dalam jawaban yang benar. Jika ini tidak disingkirkan, itu menjadi penghalang untuk terus menerima jawaban. Maka terus disembuhkan hati, budi, pikiran saudara melalui firman mimbar. Secara khusus, kata berubahlah dicatat dalam bentuk waktu sekarang pasif dalam bahasa aslinya. Ini berarti bahwa subjek perubahan adalah Roh Kudus dan kita harus berdoa untuk menerima bimbingan Roh Kudus dan juga harus berkontinuasi. Karena itu, doa 24 jam itu sangat penting. Ketika saudara berkomunikasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus selama 24 jam sehari, saudara akan melampaui diri saudara sendiri. Lalu akan mengalami kuasa surgawi yang melampaui ruang dan waktu dan maju ke tahap 25 jam, di mana saudara dapat menikmati berkat tata dan maju ke tahap kekekalan. Yang terakhir, Paulus mengungkapkan bahwa kehidupan untuk membedakan manakah kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna adalah kehidupan seorang penyembah rohani yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna? Melalui perubahan kehidupan saudara, jiwa-jiwa yang lain memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal. Titik awalnya adalah mimbar. Jika saudara menikmati berkat-berkat ini, Injil yang Tuhan berikan kepada saudara, melalui firman mimbar selama seminggu, pengaruh rohani akan dinyatakan dalam kehidupan saudara masing-masing. 70 murid akan ditemukan dengan cara seperti itu. Penginjilan 70 wilayah akan datang secara alami. Itu akan mengarahkan 70 suku dan 70 bangsa sampai penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, out of sight, out of mind. Artinya keluar dari pandangan, keluar dari pikiran. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan rohani kita. Ketika kita bersama-sama di tempat ibadah, kita dapat menjalani kehidupan perjanjian. Karena itu, tempat ini, saat ini sangat penting. Sebenarnya jika kita melewatkan ibadah 1 kali atau 2 kali, ibadah akan menjadi tidak biasa. Dan pada akhirnya kehidupan rohani kita akan mundur. Lebih penting lagi, kita harus mengikuti arus perjanjian bersama-sama. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memegang arus mimbar selama 24 jam sehari. Sehingga saudara menjalani kehidupan yang penuh perubahan yang membedakan manakah kehendak Tuhan dan memenuhi tugas sebagai orang yang tersisa pada masa 237. Sebagai kesimpulan, ini adalah cerita dari buku berjudul Pengantara Menemukan Surga oleh seorang aktivitas kerohanian bernama Benny Johnson. Ada seorang pemuda yang menderita sakit depresi berat. Dengan hati yang putus asa, dia berdoa kepada Tuhan sambil menantikan pertolongan Tuhan. Suatu hari saat berdoa dan menangis, firman Tuhan datang kepadanya.
berkonsentrasi pada ibadah selama 1 tahun ke depan. Menurut suara yang membuatnya menyadarinya dalam doa, ia memberikan 1 tahun beribadah pada semua kebaktian dengan sepenuh hati. Apa yang terjadi? Pemuda itu terbebas dari depresi yang telah lama mengikannya. Dia mengalami mujizat penyembuhan melalui ibadah. Jika tidak ada perubahan dalam hidup saudara, saudara harus menyadari bahwa penyebabnya ada pada ibadah yang tidak sejati. Titik awal perubahan kehidupan kita adalah ibadah. Tempat beribadah harus selalu menjadi tempat di mana merasa antusias dan harapan. Setiap urutan ibadah harus dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur. Ibadah yang sejati harus menjadi titik pusat dan kekuatan pendorong hidup kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi pemimpin perubahan melalui kehidupan vitalitas yang dipimpin oleh ibadah yang sejati untuk menyampaikan kasih karunia ibadah sampai datang kehidupan saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Berkatilah ibadah hari ini agar dapat menjadi ibadah yang sejati yang mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami dapat mengaplikasi firman mimbar dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.